Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kedatangan motor Revo Absolut. Yaitu permasalahannya hilang pada pengapian. Itu pada kabel koil busi itu sama sekali tidak ada api. Kan kita cari tahu di mana permasalahannya. Apakah ada komponen yang mati atau perkabelan yang putus? Kita coba engkol dulu. Ini tidak ada sama sekali pengapiannya. Kontaknya sudah on, tidak ada pengapian. Kita akan cek satu persatu bagian perkabelan dulu, apakah ada yang putus. Nanti baru kita cek komponen pengapian, apakah ada yang mati atau sudah short. Kita akan lepas dulu di bagian kabel output sama coil dari CDI. Kita menggunakan tester digital. Ini skala kita pakai ukuran dioda. Kita akan ukur kabel massa, kabel warna hijau itu dari coil, dari CDA maksudnya. Itu warna hijau, kita ukur dulu apa putus. Kabelnya tidak ada kendala bagian massa dari CDA ke coil. Kita cek lagi kabel yang bagian flashnya dari CDI ke coil. Itu warna kabelnya hitam garis kuning. Kita cek. Di sini dia menunjukkan angka, berarti kabel ini tidak ada bermasalah dari CDI ke coil. Kita akan cek dari regulator menuju ke CDI. Kita lepas dulu soket bagian CDI-nya. Untuk kabel merah dari regulator itu menuju ke kontak dulu, baru masuk ke CDI. Kita akan ukur dulu bagian kabel yang merah dari soket regulator.
itu menuju ke kontak dulu. Ini ada kabel 2 bagian kontak. Dari regulator menujukan ke kontak, itu salah satu kabel yang merah dari soket regulator atau kipro menunjukkan ke sini. Ini menunjukkan angka, berarti perkabelan masih bagus. Di sini kita sambungkan dulu bagian kabel kontaknya. Dari kipro menuju ke kabel kontak, terus kita sambung menunjukkan soket di bagian CDI. Kabel merah kita akan cek. Ini ada soket kabel bagian yang merah, kita ukur apakah dia menunjukkan angka. Dari soket kipro tadi menunjukkan CDI, dia menunjukkan angka, berarti kabel ini tidak bermasalah. Kemudian lagi kita akan cek di bagian kabel pulser dari spool. Itu kabel warna hijau garis kuning kayaknya. Kita akan copot dulu soket di bagian pulser, apakah putus. Itu menuju ke soket CDI. Kita akan cek lagi ke soket CDI, kabel warna hijau, warna biru maksudnya, biru garis kuning. Untuk kabel pulser masih menunjukkan angka, tidak ada bermasalah, tidak ada yang putus. Kita akan pasang dulu bagian soketnya. Untuk perkabelan tidak ada yang putus dari pulser menuju CDI, dari regulator menuju ke kontak masuk CDI tidak ada bermasalah. Kita akan pasang dulu. Kita akan cek dulu dari sebelah sana. Kita akan cek untuk jalur pengisian. Itu kabelnya menuju ke soket kipro, itu kabel kuning sama putih. Kita cek kabel kuning dulu, apakah putus. Dia menunjukkan angka, berarti tanda kabel ini aman. Terus kita akan cek kabel putih. Ini kabel putih ini kabelnya. Kita akan cek dulu. Masih menunjukkan angka, berarti masih aman untuk perkabelan. Kita akan lepas dulu soketnya ini. Apa ada putus di bagian spool?
Untuk pengisian kabel putih tadi sama kuning, kita akan cek ke dalam bagian bak ini apakah putus. Dia menunjukkan angka, berarti tandanya tidak putus. Kemudian juga untuk kabel pulser, apakah masih terhubung sama ground. Untuk kabel hijau ini kabel ground, dia masih terhubung, berarti untuk bagian dalam ini aman. Untuk bagian perkabelan, kita pasang kembali bagian songketnya. Untuk bagian perkabelan aman. Ini songketnya semuanya sudah terpasang. Kita akan cek komponen apakah ada yang mati atau sudah short. Kita menggunakan tester DC. Ini masa kita jepitkan di sini. Kita cek dulu kabel pengisian kuning sama putih tadi apakah mengeluarkan api. Untuk kabel bagian kuning pengisian itu mengeluarkan api, kita akan cek yang putih. Dia menunjukkan api, berarti masih aman untuk bagian pengisian. Kita akan cek di bagian pulser apakah pulser mengeluarkan api. Bagian pulser juga mengeluarkan api, cuman daya pengapian yang dikeluarkan sama pulser itu hanya 6 volt atau 3 volt. Untuk dari 10 pengapian aman. Kita akan cek bagian output regulator itu apakah regulatornya mengeluarkan api. Ini kita buka dulu. main-main. Untuk bagian regulatornya tidak mengeluarkan api.
berarti dari regulator yang bermasalah. Kita coba ganti regulatornya dulu. Jadi kita pakai regulator 5TL kodenya. Kita cek bagian output kabel merah. Dia mengeluarkan api bagian kabel merah. Kabel merah ini menuju ke CDI. Berarti untuk pengisian sudah oke. Kita akan cek dulu apakah bisa mengeluarkan api di koil. Kita pasang dulu kipro. Kita langsung cek apakah dia mengeluarkan api. Kontak sudah on. Nah, dia sudah bisa mengeluarkan pengapian. Kita cek lagi. Nah, pengapiannya sudah ada. Berarti permasalahannya tadi ada pada regulator. Jadi buat rekan-rekan semua, untuk mengulaskan sebuah motor yang berkendala hilang pengapian, itu kita cek dulu bagian perkabelan. Kalau semuanya sudah aman, baru kita akan cek komponen. Ini motornya sudah bisa menimbulkan pengapian, tinggal kita pemasangan busi. Kita akan tes hidup. Diberikan kunci saya balik. Kabel kamu kok jauh tadi ya? Kok jauh? Rumah kamu kok deh. Kita akan coba engkol dulu apa bisa hidup. Ini motornya hidup, sudah aman. Berarti tadi ya bermasalah cuma regulator atau filter itu saja, tidak ada kendala lain pengapian.
kita matikan dulu. Oke para sahabat semua, inilah ulasan dari saya, dari Wahyu Motor. Semoga ini bermanfaat buat rekan-rekan semua mengalami kendala hal yang sama seperti motor repo ini. Nah, inilah ulasannya yang saya berikan. Cukup sekian dulu video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.